Bisa ya, ya sudah. Kita mulai ISK dulu, tapi teorinya sedikit sekali. ISK. Ya. Infeksi saluran kemih atau dalam bahasa Inggrisnya UTI ya, urinary tract infection. Ya. Definisinya ya ISK itu akibat invasi mikroorganisme pada jaringan traktus urinarius ya, TU dari Orificium uretra, kotes ginjal. Jadi dari uretra bisa ke ginjal nantinya. Ya, bakteri kalau di atas 100.000 dikatakan sudah kena ISK. Kalau masih kurang dari 100.000 dalam 1 ml urin belum, nggak perlu obat sebenarnya. Ya, ini penyebabnya adalah yang gram negatif itu flora normal kita sendiri, E. coli ya, Pseudomonas itu yang paling banyak. Kalau gram positifnya Staphylococcus paling banyak ya sama Streptococcus ya. Untuk menghindari ISK ini saudara harus ini intake minum harus banyak. Kalau intake minum kurang rentan terjadi ISK. Jadi kalau cewek harusnya minum sehari 2,5 liter air ya, kalau cowok 3 liter ya. Kemudian pasti gizi harus bagus ya. Nah, ini yang menjadi penyebab juga jarang mengganti pakaian dalam ya. Jadi harus tiap hari ganti ya mestinya untuk menghindari ISK. Atau penggunaan celana jeans yang terlalu ketat itu juga memperburuk ISK. Ya, ini yang harus kamu perhatikan ya. Wanita itu lebih rentan kena ISK karena uretranya wanita itu pendek ya. Kemudian kalau cowok panjang dan juga cowok kemarin pada waktu ngomong BPH sudah saya bilang pada prostat itu ada zinc yang merupakan antimikroba. Jadi cowok itu agak kalau nggak jorok banget nggak akan terjadi ISK. Tapi kalau wanita rentan terjadi ya. Oke, ini pada wanita muda karena kamu masih paham ya 2-4% aja terjadi. Kalau sudah lansia wanita ya 10% karena banyak lupanya ini ya. Kalau dia diabetes mellitus resikonya 3 kali malah. Ya, laki-laki tadi kayak dikatakan jarang kecuali kalau sudah lansia ya karena ya saya tua sih ya. Oke, ini manifestasi klinisnya ya mukosa merah dan udem, terdapat cairan eksudat ya, ada ulcerasi pada uretra, gatal ya. Good morning sign itu artinya panas sekali ya. Kalau mau berkemih pagi itu panas sekali ya. Rasanya panas ya. Adanya nanah, nyeri pada awal miksi, ya mau buang air kecil nyeri banget. Sulit juga iya, dan nyeri pada abdomen, pinggang biasanya, sakit pinggangnya. Ya, ini dibaca sendiri aja. Kemudian tadi ini sudah ya. Untuk kasus dari ISK ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua penyakit pasti akan ada ISK. Nanti di kasus tifoid sama TB nanti kita lihat ya. Ini baca sendiri aja. Ini teorinya cuma ini aja sebetulnya ISK gampang. Terapinya aja sekarang ya. Terapinya yang banyak ini karena flora normal tadi ya. Maka terapinya yang ini saya langsung aja ya. Ya, first line sebenarnya adalah golongan kinolon, levofloxacin, ciprofloxacin dan sebagainya ya. Ini baru aja sekarang dipakai fosfomisin karena dia lebih polar ya, gampang menembus membran ya. Dan biasanya ISK itu terjadi diare juga sehingga dapat trimethoprim sulfametosasol. Second line-nya bisa septri ya, ceftriaxone, cephalosporin. Ya, oke. Sekarang kita ke demam tifoid aja. Nanti kasusnya ISK ada di sana. Demam tifoid.
Ya, ini typhoid fever, ya. Sebentar. Ya, atau typhoid febris ya. Ini disebabkan oleh karena salmonella typhi ya. Ada yang paratypi A, B atau C. Dia gram negatif, tidak membentuk spora ya, aerob ya, mati pada suhu pemanasan 60 derajat ya. Dan dia punya flagela ini yang maka gampang menular karena bisa bergerak cepat. Ya, ini flagela ya. Jadi bisa bergerak cepat dia. Dia aerob bergerak dengan rambut flagela dan tidak berspora ya. Jadi ini. Antigennya ada macam tiga ya, antigen O, H, sama VI ya. Ini faktor risiko dari demam tifoid adalah lingkungan zona, lingkungan yang jorok seperti ini ya. Kemudian tidak pernah cuci tangan misalnya ya, kemudian makanan yang tidak pernah dicuci, air yang tidak bersih dan sebagainya ya ini. Ini kalau dibesarkan kumannya seperti ini. Patogenesis typhoid adalah yang diserang adalah saluran cerna ya. Kalau dia masuk dalam hepar maka jadi hepatomegali, kemudian ke spleen, ke limpa juga dia bisa masuk ikut aliran darah menjadi hepatosplenomegali sehingga SGPT, SGOT orang demam tifoid tinggi seperti DHF minggu lalu ya. Karena yang diserang saluran cerna maka pada demam tifoid terjadi diare. Apalagi terjadi porporasi yang diserangkan usus halus, bisa berdarah ya kalau inflamasinya parah ya berdarah sehingga BAB-nya campur darah. Biasanya begitu. Lebih ringkas lagi ini. Jadi saudara makan yang dikurang kurang 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 bersih ya, masuk GI tract, dia bisa terabsorpsi lewat darah, lewat liver, spleen tadi sehingga terjadi hepatosplenomegali. Terjadi inflamasi akan bisa apa berdarah ya, BAB-nya jadi ada darah di sini. Oke, ini kalau suspek typhoid ya, demam lebih dari 38, kalau DHF kemarin 38 setengah ya ke atas, ini 38 sudah menunjukkan sebetulnya. Kemudian ada gangguan GI tract diare. Kalau klinis ya, suspek typhoid di hasil kultur lab ya, biasanya sama diagnosenya dengan ini DHF, malaria, hepatitis A atau CKD 5 karena semuanya terjadi hepatosplenomegali sehingga SGPT, SGOT-nya naik semua. Jadi tidak spesifik SGPT, SGOT karena semuanya ini memberikan kenaikan, peningkatan. Pada COVID aja bisa naik 5 kali kok SGPT, SGOT. Oke, ini laboratoriumnya ya, pastinya leukosit ya, bisa leukopeni, trombositopeni, anemi dan sebagainya orangnya ya. Leukopeni atau leukositosis juga bisa ya. Kemudian awal dulu diagnosa lab adalah tes bidal, tapi sekarang tidak spesifik untuk orang Indonesia karena makanan kita. Kamu sekarang tes aja positif kamu pasti. Tapi belum belum dikatakan typhoid gitu loh. Ya karena memang tidak spesifik sekarang. Orang Indonesia sekarang pakainya deteksinya pakai ICM dan IgG. Jadi imunoglobulin ya. Ini. Tadi dikatakan OTPT-nya meningkat. Oke. Ini tadi sudah ya demam, gangguan saluran cerna sampai gangguan kesadaran. Hepatosplenomegali tadi sudah dan bisa ke jantung ya bradikardi, aritmia. Oke. Ini klasifikasi demam typhoid, ada yang complicated, ada yang non-complicated ya. Kalau complicated sudah saluran cernanya tadi sudah inflamasi sampai pecah berdarah itu ya. Sampai melena itu kan keluar darah BAB-nya ya. Ini sudah complicated. Kalau non-complicated masih gejala aja, panas aja, sakit kepala misalnya gitu. Mual gitu aja ya. Ini.
Ini berbahaya ya, bisa jadi shock sepsis ya, tekanan darah akan turun ya. Perdarahan kalau banyak itu ya berbahaya ya ini. Ini dulu terjadi pada kakak kelasmu ya. Dia dirawat karena demam tifoid di Sutomo ya. Tapi waktu dia dirawat ada UTS di fakultas. Fakultas kita masih di Dharma Wangsa. Dia akhirnya bohongi ibunya ke kamar mandi, tapi pergi ke fakultas nyebrang Jalan Erlangga untuk itu UTS farmakokinetik lagi, ya. Nah, dia lulus memang anaknya pinter kok, ya. Tapi ujian jam 10 sampai 12 itu balik ke rumah sakit lagi dia jalan lagi, ya. Akhirnya jam 2 siang dia bleeding karena jalan tuh pasti ususnya menggeser, ya, tergeser-geser. Bleeding jam 4 tak tertolong, jam 4 sore sudah bleedingnya banyak ya meninggal dia akhirnya. Jadi kalau saudara demam tifoid harus bed rest, nggak boleh kemana-mana sudah. Makan aja nggak harus bubur kok ya, yang lunak nggak boleh. Karena saluran cerna yang apa diserang ya, jadi nggak boleh yang keras-keras. Oke, ya ini tata laksana umum ya harus bed rest ya, dirabarin, nutrisi harus cukup ya. Ada simptomatik ya vitamin, antipiretik kalau perlu, antiemetik kalau perlu, ya. Dehidrasi saya nggak ngomong lagi karena sudah dijelaskan Bu Weni, Bu Dinda di awal pertemuan farmakoterapi satu ya. Ini adalah guideline atau penata laksana antibiotik dari Depkes, dari WHO, dari mana-mana sama aja semuanya. Ya first line adalah chloramphenicol atau derivatnya thiamphenicol ya. Kemudian second line-nya adalah golongan penisilin, ya, ampicillin, amoxicillin, cephalosporin, itu. Third line baru golongan quinolone. Kenapa ada cotrimoxazole di sini? Ya, karena disertai diare, maka ada cotrimoxazole. Ya, cotrimoxazole ini berbahaya, saudara. Kalau nanti kamu punya apotek, ada resep cotrimoxazole, jangan diganti. Berikan sesuai permintaan dokter, ya. Kalau kamu ganti merek lain, misalnya ada apa-apa dengan pasien, kamu yang salah nanti. Apa sih efek samping Kutrimoxazole? Nisa, Nisa apa? Mm-mm. Pernah baca nggak? Sulfamethoxazole itu yang berbahaya. Jadi kalau ada orang ibu-ibu ke apotekmu, kamu harus tanya, apakah sedang hamil? Apakah untuk anak kecil gitu ya? Jadi nggak boleh, ya. Apa efek sampingnya yang ditakuti? Darahnya viscous, kental. Jadi oksigen nggak bisa ngalir langsung, bisa meninggal langsung orangnya. Itu berbahaya. Jadi jangan mengganti cotrimoxazole. Ya, saya tanya sekarang, cotrimoxazole, trimethoprim kan itu dengan sulfamethoxazole. Perbandingannya berapa itu? Berapa banding berapa? Ahmad Fadil coba. Mestinya kamu harus buka kamera semua lah. Ya, apa deal? Mm-mm. Perbandingannya berapa? Loh, masuk nggak tahu 1 banding 5 ya harus tahu itu ya. Iya Kalau Pak. saya tanya lagi ke kamu, ini ada cefixim, ada ceftriaxone. Apa sih kelebihan cefixim? Coba saya nanya ke Nadila coba, Nadila Sobrina. Mm-mm. Lo kan sudah diajari Bu Mareta toh, baru berapa minggu toh, kok sudah lupa semua, ayo. Hah? Ferdi, cefixim, cephalosporin generasi berapa? 3 Pak. Tiga. Apa kelebihan dia dibanding ceftriaxone? Apa bentuk sediaannya oral.
Iya, kan sudah tak terangkan minggu lalu, Mareta juga sudah. Ya, oke, next. Ini sama ya dengan WSO juga sama ya. Cuma WSO ditambah azitro. Karena demam tifoid walaupun saluran cerna bisa ke saluran nafas akhirnya sehingga tambah azitro golongan makrolide. Ya, ini sama ya, sama juga semuanya. Sekarang kita ini nggak usah saya jelaskan, kamu sudah bisa sendiri ya, baca sendiri mekanisme antibiotik, kerjanya antibiotik ya. Kemudian mulai sekarang walaupun masuk semester 4 ya, setiap ngomong obat harus harus membayangkan rumus molekulnya. Ya seperti ini, chloramphenicol. Kalau thiamphenicol bedanya apa itu harus tahu. Tiam tuh S, berarti satu atom C diganti satu S ya. Absorpsinya bisa 3 kali lebih bagus dari chloramphenicol. Chloram aja viabilitasnya sudah 80%. Maka kalau apa thiamphenicol lebih dari itu dan dosisnya bisa dikecilkan. Karena pemakaian chloramphenicol punya efek samping Gray baby syndrome ya. Kalau di dosisnya kecil, thiamphenicol nggak terjadi. Itu kelebihannya. Ya. Kemudian ini ampicillin juga gitu ya. Ampicillin seperti ini beta lactam ya. Kalau amox itu ada OH di sini. Ya. Kalau tidak ada OH viabilitasnya 30-40%. Kalau ada OH viabilitas 2 kalinya ini 74-90%. Ya, itu harus mulai belajar itu. Nanti kamu ketemu saya di tingkat profesi. Saya nggak ketemu kamu lagi loh ya. Nanti tingkat profesi baru ketemu. Ya, ini sulfamethotasol, trimethoprim tadi. Ya, ini golongan kinolon. Ciprofloxacin kelebihannya apa sih? Ada F ini, ada F, maka diabsorpsinya akan lebih bagus. Ini aja sampai 85%. Kalau tidak ada F, nggak nyampe. Sudah nggak sampai 50%. Oke, sekarang ke case-nya. Ini Tuan S, ya, berat umur 50 tahun, dia diare, ya. Diarenya 6-8 kali per hari. Ke 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Dia didiagnosis typhoid ya. Ini catatan perkembangan pasien, bisa kamu baca sendiri. Ini subjektifnya ya. Kotoran cair berwarna hitam berarti sudah campur darah. Berarti sudah terjadi inflamasi di usus halusnya. Di BAB-nya campur darah. Ya, demam menggigil jadi infeksi. Ini tekanan darahnya oke, tidak terlalu signifikan ya. Masih oke, nadi RR juga masih tidak terlalu signifikan. Ini ada diare, demam, pusing, nyeri perut, mual, sulit tidur, semuanya positif. Ya. Guna data labnya di sini white blood cell-nya ya tidak signifikan juga karena memang leukosit atau white blood cell tidak spesifik. Yang spesifik sekarang adalah CRP dan prokalsitonin sudah tak terangkan minggu lalu ya. RBC-nya red blood cell-nya masih bagus di atas 4, oke. Ya. HB-nya turun tapi tidak terlalu signifikan. Tadi belum parah sih pasien ini. Mungkin masih gejala tifus aja. Ya, ini lihat OTPT-nya meningkat kan? Ya, meningkat dua-duanya. Ya, Widalnya positif 1/80. Ini adalah profil pengobatannya. Jadi masuk rumah sakit pertama adalah diberi infus RL pastinya ya atau NS normal salin atau ringen laktat ya. Kenapa pasien ini diberi dextrose 5%? Kira-kira kenapa? Ada D5 itu kira-kira kenapa? Beda. Hasan, apa jawabannya? Hmm, Balikan cairan tubuh ya, Pak. nggak jelas, suaramu nggak jelas ya. Apa Hasan?
Kamu biasakan kalau jawab itu dibuka kameranya gitu loh, biar tahu kamu jawabnya apa gitu loh. Ya, Zulfa, Zulfa tadi sudah gabung duluan nomor 2 sudah buka kamera kok ya ditutup toh. Kok takut ditanya ta? Justru kamu kalau ditanya itu lebih beruntung kamu saya tanya itu pasti inget terus kamu. Kalau kamu tidak pernah tak tanya masih lupa semua kamu. Ya sudah wes, saya nggak nanya yang tutup kamera sudah. Kamu udah lulus ya terserah. Saya tanya Talita sekarang. Talita, kenapa ada Desus 5%? Mm-mm. Ya pastinya kan diare lemas kan, maka perlu energi dari dextrose ya. Sekarang saya tanya ke Dihan. Dihan, kenapa ranitidin masuk Dihan, kemudian diganti omeprazol? Kira-kira kenapa? Salah enggak apa-apa, kamu jawab aja. Salah itu kamu berusaha, enggak masalah. Mm. Apa dia? Hah? Kan saluran cerna, ya dia pasti ya oh, sakit kan pasti stres tuh dia. Asam lambungnya banyak keluar sehingga ditekan dengan ranitidin. Ya tapi nggak ngatasi ternyata masih perutnya masih nggak enak mungkin ya. Kita ganti omeprazol golongan PPI lebih kuat kan gitu. Ya buktinya dia muntah apa ada Dexanta masuk, antasida masuk, berarti dia sudah muntah ya. Oke. Sekarang antibiotiknya yang dipilih adalah third line tuh ya ketiga. Yang ketiga adalah golongan kinolon ciprofloxacin di sini. Ya, saya tanya ke Ferdi sekarang. Kenapa masuk Neurodek, Ferdi? Neurodek itu isinya apa, Fer? Hmm? Apa, Fer? Neurodek itu neurobion tuh kalau kamu ya. Itu vitamin B1, B6, B12. Ya, neurotropik istilahnya. Karena kalau orang banyak kehilangan cairan diare misalnya, itu akan ke efek sampingnya ke sarafnya semuanya, ke saraf tepi ya, maka diberikan neurodek itu. B1, B6, B12 ya. Tapi kadang-kadang cuma B12 saja yang diberikan karena yang paling kuat itu ya. Oke, kemudian kalau Ivelip, Mitiason, kurkuma saya nggak nanya karena ini fitofarmaka ya untuk meningkatkan imunnya dia aja sebetulnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, boleh nggak ini Cipro diganti Amox menurut kamu oke nggak, Adinda? Kamu setuju Cipro diganti Amox? Mm-mm. Ya enggak apa-apa toh. Cipro tadi kan ke third line, ini ke second line kan golongan penisilin, enggak masalah. Mau ganti chloramphenicol juga lebih bagus karena first line, enggak masalah. Oke ya? Oke, asesmennya baca sendiri di sini. Ya, sekarang saya ke TB. Ya, tuberkulosis. TB ini dikarenakan Mycobacterium tuberculosis ya, yang menginfeksi ya. Dia itu unik karena dinding selnya, dia gram positif dan unik karena dinding selnya terjadi kompleks lipid. Jadi kayak lilin dinding selnya sehingga susah ditembus. Awal tahun 80-an obat TB adalah golongan aminoglikosida ya yang dipakai. Uh, Streptomycin boleh, kanamycin boleh waktu itu ya. Tapi dosisnya harus besar karena dia tunggal. Untuk menembus lilin itu susah. Dosisnya besar. Bisa bisa menyembuhkan sih TB, tapi efek sampingnya golongan aminoglikosida adalah nefrotoksik karena dia polar.
ginjalnya yang kena. Maka dikembangkan obat sekarang adalah obat TB, OAT, obat anti tuberkulosis yang terdiri dari apa? Rifampicin, isoniazid, ya, kemudian pirazinamid dan etambutol. Diberikan banyak supaya dosisnya bisa diturunkan dan dapat nembus boxnya itu. Ya, kalau dosis turun kan efek sampingnya relatif kecil gitu. Daripada dosisnya sendiri, rifampicin bisa aja sendiri, tapi dosisnya besar sehingga efek sampingnya juga akan besar. Ya, ini EPID nggak usah. Ada di negara berkembang ya. Ini bentuk batang ya. Tadi sudah lemak di desainnya dari lipid susah ditembus ya. Sudah bisa mati, bisa kena sinar matahari 2 jam. Makanya kamu tiap pagi itu sebenarnya harus memanaskan diri minimal 2 jam loh. Sehingga kamu terhindar oleh TB gitu loh ya. Surabaya kan banyak matahari gitu. Mestinya kamu harus berani berpanas-panas gitu ya. Tapi anak-anak sekarang nggak mau berpanas-panas sih ya. Repot jadinya. Ya, panas sedikit pakai payung, pakai topi itu repot jadinya. Ya, ini tanda-tanda TB ya, batuk persisten, persisten itu sering ya. Hemoptysis, hemop itu darah, jadi berdarah, batuknya berdarah. Nyeri dada, setiap kali batuk itu nyeri dadanya. Demam, berkeringat pada malam hari walaupun pakai AC kamarnya ya. Kelelahan ya. Kurus, penurunan berat badan itu tanda-tanda tuberkulosis. Ini gambarnya. Ya, oke. Next ke sini. Kalau sebenarnya saudara tiap hari itu menghirup lah kuman TB itu, tapi karena imunmu bagus nggak kena, ya. Jadi kalau imunmu nggak bagus, baru dia berkembang di paru-paru. Awalnya di paru-paru, tapi bisa ikut aliran darah kemana-mana, sehingga TB itu bisa ekstra paru, saudara. TB darah, TB meningen, TB tulang itu bisa saja. Karena malah lebih banyak yang ekstra paru. Ya, ujinya adalah BTA. BTA itu bakteri tahan asam. Kalau positif berarti TB. Ya. Uji tuberkulin dilaksanakan juga kalau perlu persoalan patologi anatomi, ronsen dan sebagainya untuk TB. Ya, sudah alurnya diagnosa gampang kok. Ya. Pertama uji BTA aja. Kalau positif ya dia pasti TB. Kalau negatif kita teruskan diberikan antibiotik non OAT. Kalau ada perbaikan berarti bukan TB. Tapi kalau tidak ada perbaikan mungkin TB. Diteruskan ujinya dengan kultur. Ya, oke. Next. Ini tabrak pada anak-anak bisa diajak ngomong maka dia diagnosis TB itu dengan cara kuesioner ya. Misalnya kontak TB ada keluarganya yang TB dia dapat skor 2. BTA-nya positif skornya 3. Uji tuberkulin negatif 0 ya. Gizinya buruk ya di bawah garis merah itu 1. Kalau jumlahnya 6 berarti dia terinfeksi TB ya. Nah, sekarang pengobatan TB ada 2 tahap ya. Fase intensif dan fase lanjutan. Tadi saya terangkan hindari monoterapi karena efek sampingnya besar dengan dosis besar. Tadi sudah. Sekarang jadinya directive of treatment dengan 4 OAT itu. Ya, ini tahap intensif, saudara. Pada tahap intensif, pasien mendapatkan obat lengkap ya, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol 2 bulan tiap hari dia minum. Ya, tiap minum. Tiap hari dia minum dengan jam yang sama. Kalau jamnya sudah beda, gagal harus ulang mulai awal. Itu beratnya terapi TB. Karena sulit matinya kuman TB. Ya, tahap lanjutan selama 4 bulan. Ya, nanti ada tabelnya. Ya, akan mematikan yang sudah dorman. Dorman itu sudah lemah gitu ya, dimatikan. Ini
Untuk S1 cuman kategori 1 2 yang dipelajari, kalau untuk S2 3 dan 4 ya. Kamu ini aja. Jadi kalau penderita baru ya, fase intensifnya adalah 2 LHZE. 2 di depan adalah 2 bulan. Rifampicin, isoniazid, virasinamid, etambutol. Fase selanjutnya 4 RH, 4 itu bulan ya. R itu rifampicin, H itu isoniazid. Ya, bisa saja dengan 6HE bisa atau 2 RHZE, 4 R3H3. Kalau 4 R3H3 artinya 4 bulan ya, seminggu 3 kali dapat rifampicin atau isoniazid. Ya, itu fase lanjutan. Ya. Kemudian ada kombinasi dosis tetap ya. Ini sudah tersedia di rumah sakit sebetulnya. Tinggal aja, oh berat badannya orang itu 70, maka fase intensifnya dia harus minum 4 tablet RHZE, nanti fase lanjutannya 4 tablet RH. Tinggal lihat tabel aja sebetulnya. Sebetulnya obat TB ini berangkat dari UNER loh ya. Akhir 80-an, awal 90-an tuh uji cobanya itu di Sutomo bersama dengan farmasi UNER sebetulnya. Ya, uh, dulu OAT uji cobanya di Sutomo agak tidak berhasil uji cobanya. Karena apa? Orang nggak suka minum obat banyak. 4 macam loh. Itu nggak suka lama lagi. Banyak yang tidak diminum. Jadi kalau kita lihat di ruangan itu, eh dulu memang nggak kayak sekarang. Sekarang kan yang mau memberikan obat bisa perawat sama apoteker. Dulu cuma diberikan pada yang nunggu aja. Tapi ternyata tidak diminum, ditaruh di bawah bantalnya. Karena banyak males ya minum. Kemudian UNER diminta Depkes pusat untuk menjadikan satu sediaan, dijadikan kaplet. Kita bikin waktu itu. Jadilah kapletnya, gagal juga, saudara. Nggak ada yang mau minum juga. Karena apa? Tabletnya terlalu besar. Dia takut nyangkut di tenggorokannya. Jadi ditaruh di bawah bantalnya juga. Ya, jadi untungnya sekarang ada teori yang membuktikan bahwa rifampicin, isoniazid, pirasinamid adalah hepatotoksik. Waktu tahun 80-an belum tahu. Sehingga sekarang minumnya RHZE itu harus kalau di Sutomo ya. RH diminum sebelum makan, ZE diminum setelah makan. Jadi untuk menghindari efek hepatotoksik yang berlebihan gitu. Saya sekarang masih belum bisa jawab pertanyaan dokter di pediatrinya Sutomo. Kenapa Depkes itu ya kombinasi dosis tetap ini dilarutkan dulu dalam air baru diminumkan. Kalau dilarutkan kan nyampur RHZ-nya itu, ya berarti hepatotoksnya akan besar gitu, ya. Anak-anak tidak dapat etambutol ya, karena etambutol mempengaruhi pertumbuhan mata. Nanti jadi minus, jadi nggak jelas itu matanya. Jadi anak-anak tanpa cuma RHZ aja. Oke, ya ini sama. Ini tadi dosis, ini anak-anak ya tanpa etambutol, lihat berat badannya aja, dia minumnya ini, ya. Sekarang kita ke case-nya aja, ya. Ya, ini Tuan MF dari Rungkut dia 29 tahun, masih muda. Dia TB paru, diagnosanya ya. Peningkatan serum transaminase berarti OTPT-nya tinggi. Ya, tadi demam tifoid juga tinggi, ini juga tinggi gitu. Kenapa tinggi kira-kira? Nisa, Khairul Nisa. Kenapa kok tinggi? SGPT, SGT. Efek samping dari OAT-nya. Tadi kan hepatotoksik saya bilang ya. Kalau hepatotoksik OTPT-nya akan meningkat. Ya, pada pasien ini terjadi efusi pleura dekstra. Jadi paru-paru sebelah kanannya penuh air. Kalau paru-paru sebelah kanan penuh air, maka rentan terjadi apa? Pneumonia yang diterangkan Bu Mareta. Sehingga harus ada antibiotik yang masuk selain OAT gitu. Ya mikirnya seperti itu.
Oke, next. Sudah ya, nyeri dada sebelah kanan karena ada infusi pleura tadi ya, air di paru-paru sebelah kanan ya. Ini objektifnya tidak terlalu ekstrim juga ya, tekan darah nadi RR-nya, tapi sesak. Sesaknya positif 2 karena ada air di paru-parunya. Ya, ini data labnya, HB-nya turun tapi tidak terlalu signifikan ya. White blood cell-nya juga tidak signifikan. Albuminnya turun tapi tidak terlalu signifikan juga. Red blood cell-nya juga iya, masih bagus ya. Ya, oke. Ini dari pleuranya, uji pemeriksaan klinis dari pleuranya. Ini adalah terapi. Saya lihat ini fase apa jadinya? Fase intensif atau fase lanjutan kalau lihat terapinya seperti ini. Mm-mm. Apa? Eka apa Eka Laila? Fase intensif karena diminum tiap hari gitu loh ya. Isoniazid, rifampicin, berasinamid, sambutal diminum tiap hari. Jadi dia fase intensif ya. Dokternya sudah paham bahwa 3 dari 4 itu hepatotoksik sehingga dia menambahkan hepatoprotektor. Oke. Nah, sekarang saya tanya Ferdi lagi. Kenapa septasidin masuk dan levofloxacin masuk? Fer, kira-kira kenapa Fer? Ya Fer? Buat antibiotiknya. Ya sudah tahu kalau itu antibiotik, tapi kenapa dipilih itu? Pertanyaannya kan begitu. Kalau kamu ngikuti keterangan saya tadi waktu ISK dan sebagainya ya, orang TB kalau dia tidak lemah, rawat jalan. Dia minum obatnya di rumah aja. Berarti orang ini nggak bisa apa-apa sudah. Makanya dirawat inap, lemah sudah. Kalau lemah dia pasti pasang kateter, ya, untuk buang air kecil sehingga terjadilah yang disebut ISK tadi, infeksi saluran kemih terjadi. Maka antibiotiknya adalah kinolon yang dipilih, levofloxacin. Kenapa septa masuk? Karena efusi pleura. Paru-paru sebelah kanan banyak air terjadi pneumonia, maka pilihannya adalah golongan cephalosporin. Dipakailah septasidin generasi 3. Mau ceftriaxone boleh, cefotaxin juga bisa. Itu loh. Ya. Nah, sekarang ada masalah sebetulnya. Kalau pasienmu ini hipoalbumin, tidak boleh dua-duanya masuk, harus dipilih salah satu, levo atau septa. Karena tidak cukup albuminnya kalau dua-duanya masuk, nggak bisa terikat gitu loh. Pilih yang mana kamu? Ayo, kalau ibu albumin pilih yang mana, Sabita? Mm-mm. Pilih kinolon ya. Kinolon tuh bisa cover ISK sama pneumonia. Kalau cephalosporin hanya cover pneumonia, nggak bisa cover ISK. Kecil, bisa cover sih cuma kecil. Paham ya? Oke. Seperti tadi, demam tifoid dia dapat rani sama omeprazol ya karena pasti stres ya, asam lambungnya keluar. Karena dia batuk TB maka dapat kodein. Setiap kali batuk dia nyeri maka dapat metamizol karena nyerinya nyeri sedang aja. Setelah nyerinya agak turun maka diganti asam mefenama dan gitu. Ya, pasienmu ini diare juga sehingga antar bukit masuk. Gampang kan? Ya, oke. Ini adalah TB. Gampang kan? Oke. Ya, ini baca sendiri asesmennya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Kamu nanti kan tutorial ya sama dosen-dosen yang terserah dosennya siapa nanti. Kamu bagian siapa? Ada pertanyaan? Kalau online malah cepet gini. Karena saya nggak bisa nanya banyak, nggak lihat kamu masalahnya saya. Kalau offline bisa lama kuliahnya. Anak Senin kemarin, anak Senin sama Selasa kemarin kuliahnya lumayan lama sih. Karena saya berikan contoh-contoh lain dari ISK. Tapi kalau online percuma, kamu tutup kamera semua percuma. Saya ngomong kamu juga nggak paham nantinya. Oke, ada pertanyaan? Dibaca loh ya. Sudah saya share kan, materinya sudah saya share semua ya. Kuliah saya habis ya, minggu depan sudah ada kuliah lagi. Kamu libur seminggu, ya tinggal tutorial aja nanti. Minggu depan kan demam tifoid ya kamu. Nanti minggu depan saya berikan kasus untuk tutorialnya TB untuk 2 minggu lagi. Oke? Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Kamu berlibur boleh kemana-kemana kalau memang libur sekarang ya. Saya tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.